Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat petani dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan mengajak Anda untuk melihat kebun jeruk yang kita kembangkan sendiri. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya dihidupkan agar kami semangat untuk membangun channel ini dan memberi informasi kepada kalian. Di dalam lahan milik Bapak Haji Badarudin tidak hanya semerta-merta menanam apoka saja, melainkan Bapak Haji Badarudin juga mengembangkan agrowisata kebun jeruk yang sekarang ditanamin jeruk dan juga menggunakan sistem tumpang sari di dalamnya. Salah satu yang populer adalah jeruk gegah lembong yang Bapak Haji tanam dan sangat ginjal. Berikut ini adalah videonya. Assalamualaikum untuk sahabat botanika semua yang di sini. Kita lagi ada di kebun jeruk ya, kebun jeruk. Bukan kebun jeruk yang desa ya, desa kebun jeruk bukan. Ini memang dari kebun, memang jeruk ya. Di sini kita ada varietas yang namanya gergaji lembong ya, dimana gergaji lembong ini dari segi tekstur dan juga ini rasanya itu sangat kita anjurkan untuk ditanam kalau misalnya sahabat botanikal ingin menanam jeruk yang enak dimakan. Nah, ini adalah salah satu dari pilihan yaitu jeruk gergaji lembong, yang mana gergaji lembong ini teksturnya itu bagus dan juga untuk segi rasa itu lebih menang daripada keproksium ya. Jadi kita anjurkan untuk ditanam. Nah, ini sudah umur kisaran 2 tahun, bahkan ini 1 tahun itu tidak berhenti untuk panen ya. Ya memang kalau kita petik itu berbunga, petik berbunga, nah seperti itu. Jadi bergilir, nah, ada yang matang kita petik ada bunganya lagi gitu. Nah, sedangkan untuk gergaji lembongnya ini ya kayak gini. Ini terserang lalat buah yang ada di sana. Penanggulangannya lalat buah kita pernah lakukan, tapi ini memang agak sedikit ribut, soalnya ini di lahan sawah, yang mana persawahan ini hanya satu yang mana kita itu menanam buah, yaitu di lahan kita sendiri. Nah, seperti ini. Nah, ini kan jeruk gergaji lembong, jadi memang produktivitasnya termasuk tinggi. Kita lihat di sini tuh, memang tinggi, dan juga untuk dari segi rasa memang menang daripada jeruk-jeruk yang lainnya. Kita juga menyediakan bibit, tapi kita aslinya adalah petani, jadi sudah merasakan. Kalau sudah merasakan kita share, dan juga ya gimana pendapat kita dan yang kita alami. Ini adalah lokasi yang mana ini hanya kebun jeruk dan juga kebun jambu ya. Nah, di sini ada jeruk yang sudah siap untuk dipanen ya. Nah, kalau yang sudah siap dipanen itu biasanya kuningnya itu kuning kayak lebih ke oranye gitu, bukan kuning yang kayak tadi. Karena memang jeruk ini itu varietasnya itu sangat unik ya. Karena memang kalau misalnya kita tanam terus berbuah 1 kali, itu biasanya itu jeruk ini kurang menarik dan produksinya itu tidak banyak gitu. Tapi setelah panenan kedua nanti akan kelihatan ya, asalkan memang perawatannya tidak teledor. Nah, karena memang kalau tidak teledor ya kayak gini, sampai kita beri sangga ya untuk menjaga agar produktivitas dari si jeruk ini dia tidak ambruk ataupun tidak patah untuk cabangnya, karena memang produksinya itu tinggi. Ini yang masih hijau, ini sudah agak menguning, dan ada juga yang sudah kuning. Nah, kita akan cari ya kalau yang sudah kuning kayak gimana untuk produksinya ya, biar kelihatan semua. Ini yang jarang daunnya tapi produktivitasnya bagus. Kita lihat ya, di sini banyak sekali. Untuk sahabat botanika silahkan yang mau ditanam, silahkan ditanam aja, karena memang ini kita sudah merasakan dan varietasnya itu termasuk unggul dan juga rasa termasuk bagus. Nah, ini silahkan ditanam, tapi kita ada garis bawahnya, panen pertama kali itu kurang menarik. Biasanya jeruknya itu kayak jendol-jendol, jadi nggak rata kayak gini, nggak, melainkan jendol-jendol, dan juga kalau dijual itu kayak apaan itu gitu. Tapi kalau sudah merasakan, biasanya untuk pelanggan dia akan order lagi. Jadi memang mencari untuk jeruk varietas gergaji lembong. Jadi untuk sahabat botanikal silahkan kalau yang ingin menanam silahkan tanam, karena memang ini kita merasakan dampak dari penanaman jeruk ya, tidak hanya
sebatas hanya apukat saja, melainkan jeruk juga ada, yang mana jeruk ini ada di lokasi pertanian yang ada di Gamol Parimono, Borobudur ya, di Borobudur. Bukan Borobudur ya, Magelang. Nah, Magelang. Mungkit. Oh, Mungkit. Oke. Ya pokoknya di Kota Magelang. Nah, seperti itu. Nah, untuk sahabat botanikal, ini produksinya memang baik, dan juga kita juga menanam tidak hanya gergal lembong, tapi juga ada pecel ya. Pecel-pecel ya, seperti ini. Tapi ini sebetulnya kita mempunyai rahasia, tapi tidak saya share dulu. Menjaga untuk harga dari si pecel ini tetap stabil, karena si pecel kan kadang kan apa ya, terkenal agak sulit gitu untuk produktivitas, tidak sebanyak yang ada di sini, karena kita mempunyai resep. Kalau yang ini kita tidak bisa share karena ini pengalaman pribadi juga, dan juga memerlukan dana yang banyak dan bertahun-tahun kita cari resepnya. Jadi kita tidak membocorkan yang untuk pecel ini, tapi yang gergal lembong silahkan untuk ditanam ya, silahkan untuk ditanam yang mau menanam jeruk varietas yang unggul. Nah, seperti itu. Ini banyak. Waduh, jatuh. Oh, udah matang. Udah matang. Ternyata yang udah matang yang jatuh. Nah, seperti ini. Ya memang kalau yang dulu itu pernah COVID-19 ya, COVID-19 itu kan ada pemblokiran, lebih pemblokiran jalan gitu, jadi nggak bisa jual-jual di Yogyakarta ataupun di Magelang. Memang ini agak terlunta-lunta. Kalau jeruk kayak gini kan jangan sampai dia itu matang di pohon terus jatuh semua gitu, karena kalau memang matang jatuh di pohon itu matang, intinya matang semua tapi nggak di tidak dipanen, itu pohon jeruknya bisa rusak. Nah, ini kemarin adanya juga yang rusak, tapi kita tanggulangi dengan cara perabukan juga. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kayak gini ya, memang produksinya tinggi, jadi nggak usah diragukan ya untuk produksi dari si gergal lembong. Ini udah panenan keberapa aku lupa, pokoknya ini udah 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih sebelum COVID-19 soalnya kita tanam. Nah, kayak gitu. Di sana ada, di sini ada. Memang keseluruhan dari sini adalah jeruk. Ada juga nih jeruk yang itu lemon jumbo. Nah, bentar kita saksikan ya untuk lemon. Nah, ini adalah salah satu tanaman dari lemon jumbo. Daunnya nah seperti ini ya, daunnya, dan juga ini memang terserang hama yang namanya ini ya, kayak gini ya, memang terserang, tapi nggak apa-apa, kita nanti akan tanggulangi. Nah, ini masih besar lagi nih, soalnya ini masih kecil ya, ini masih kecil, jadi belum jumbo. Sedangkan untuk lemonnya sendiri kita juga menanam. Jadi di sini memang lahan tumpang sari, kita selalu menggunakan sistem tumpang sari dalam penanaman lahan kita ya, termasuk apukat, termasuk juga ini jeruk, ada juga pepaya. Tapi pepaya kita tidak share karena memang kalau pepaya kan kayaknya sudah paham semua, kayaknya udah tahu, itu kayaknya pengetahuan umum. Nah, jadi sahabat botanikal bisa tahu di lokasi-lokasi penanaman atau lokasi-lokasi lahan pertanian terdekatnya, seperti itu. Ini udah mulai matang kayak gini. Nah, ini kan kalau ini kan lemon biasa ya. Ya, ini kan kayak gini. Alhamdulillah bagus. Jadi kalau misalnya mau melengkapi untuk tanaman jeruk, nah ada juga ini, ada banyak ya gergal lembong yang kita mau boomingkan ya. Memang karena memang produktivitas itu bagus gitu loh. Karena bagus, karena sudah bagus, kita share aja. Ini kalau yang ini keproksium biasa ya, bukan gergal lembong ya, keproksium biasa, tapi produktivitasnya kalah. Ini kecil-kecil kecil-kecil tapi belum matang. Ini biasanya lebih besar lagi, tapi lebih besarnya namanya gergal lembong. Tapi yang perlu kita tahu, gergal lembong itu gergal lembong itu kulitannya itu agak tebel ya, kulitannya agak tebel, jadi jarang terkena lalat buah.
memang kulitannya tebal. Ini kayak gini, ini besar ya, kayak gini. Nah, di mana-mana jeruk nih. Ini konten-konten pertanian masa kini ya. Apa-apa diperlihatkan. Alhamdulillah ini banyak. Nah, itu bisa dilihat untuk buahnya. Nah, buahnya kayak gini. Ini dari varietas Gerga Lembong, jadi perlu dikasih cagak ya, kasih sangga biar apa tidak patah untuk si tangkainya. Nah, seperti itu. Untuk sahabat botanikal silahkan ditanam ya, silahkan ditanam. Jika perlu bibit juga karena belum ketersediaan di situ, kita bisa untuk mengirimnya ya. Ini jeruk dari jeruk Gerga Lembong. Nah, seperti itu. Bagus ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau untuk perawatannya sendiri itu perawatannya seperti jeruk-jeruk yang lainnya ya, tidak terlalu kikrik juga. Bahkan ini lebih mudah daripada jeruk yang lainnya, soalnya itu kan kulitannya agak tebal, jadi untuk lalat buah itu tidak terlalu tidak terlalu menyerang yang ada di sini. Soalnya kita mempunyai jeruk varietas yang lain, seperti halnya ini Cuprosium ya, Cuprosium di sebelahnya. Nanti kalau yang diserang itu mah Cuprosiumnya. Kalau Gerga Lembongnya itu jarang diserang, bukan berarti tidak diserang loh ya, jarang diserang. Nah, seperti itu. Karena kalau Cuprosium kan itu kan kulitannya gitu kan nggak tebel, jadi wajar-wajar aja kalau diserang gitu. Oke. Nah, silakan, ini kan biar jalan-jalan kayak gini kan udah kelihatan mana jeruk kan gitu. Untuk Gerga Lembongnya juga tidak hanya satu pohon, tapi melainkan ada beberapa pohon, banyak pohon. Jadi kita jalan-jalan kayak gini itu udah kelihatan semuanya. Ini jeruk, di kanan jeruk, di atas jeruk, semuanya jeruk. Nah, sampai bengkong nih kayak gini karena memang berat. Ini sungguh menyenangkan sekali kalau melihat tanaman sendiri kayak gini itu. Silahkan ditanam ya, silahkan ditanam. Nah, tadi itu adalah jalan-jalan kita di kebun jeruk milik Bapak Haji Badarudin. Jangan lupa klik subscribe, komen, dan bagikan ke temanmu agar temanmu tahu apa yang kamu tahu. Dan jangan lupa kunjungi juga channel kami di sini agar tahu video-video menarik lainnya tentang botanikal. Akhir kata, apabila ada kekurangan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal.